Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, ahbati fillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan di hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa memeluk agama Islam, dan nikmat bisa mempelajari ilmu agama Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti kegiatan belajar pada kesempatan kali ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan lancar, dan dengan ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pemahaman yang baik, tambahan ilmu yang barokah, manfaat yang besar, dan juga kebaikan yang berlimpah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Taib ahibati fillah, insyaallah pada kesempatan kita kali ini akan masuk kepada pembahasan tentang manhajul Quran fi isbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi, yang artinya metode Al-Quran atau cara Al-Quran dalam menetapkan adanya Sang Pencipta dan keesaan Sang Pencipta. Al-wujud bermakna keberadaan atau adanya, dan wahdaniyah artinya keesaan. Maksudnya esa itu artinya hanya satu, sendiri, tunggal. Penulis mengatakan, manhajul Qur'ani fi itsbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi huwal manhajul ladzi yatamasya ma'al fitri al-mustaqimati wal uquli as-salimati. Wa dzalika bi iqamatil barahin as-sahihatul lati taqtani'u biha al-uqulu wa taslamu biha al-huzumu wa min dzalika cara Al-Quran dalam menetapkan adanya Allah dan keesaan Allah adalah cara yang selaras dengan fitrah yang lurus, fitrah yang masih suci, fitrah yang belum rusak, dan sesuai dengan akal pikiran yang masih sehat. Kenapa? Karena cara Al-Quran dalam menetapkan pencipta dan keesaannya itu menyebutkan bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang kuat, di mana bukti-bukti tersebut
dapat membuat akal pikiran manusia yang sehat menerimanya. Dan bukti-bukti yang kuat tersebut tidak bisa terbantahkan. Jadi Al-Quran ketika menjelaskan tentang adanya Allah, keesaan Allah, bukan hanya dengan informasi, ya, tidak hanya dengan mengatakan Allah itu ada, Allah itu esa, tidak, tapi juga menyebutkan bukti-bukti, dalil-dalil, ya, bukti-bukti. Burhan itu artinya dalil, dalil artinya adalah bukti. Dan bukti yang disebutkan Al-Quran, buktinya kuat, buktinya bisa dibenarkan, ya, bisa dikaji akan kebenarannya, dan buktinya jelas, sehingga akal pikiran manusia itu dapat menerimanya dengan baik dan tidak bisa terbantahkan. Di antaranya adalah minal ma'lumi bid-darurati annal haditha la budda lahu min muhdits. Minad darurah, menjadi hal yang pasti, hal yang darurat diketahui. Maksudnya hal yang darurat itu yang gak perlu lagi untuk dikaji, gak perlu untuk diteliti secara panjang, ya, secara singkat udah langsung dipahami. Contohnya gini, api panas, ya, apa iya ada orang yang ketika dikatakan api itu panas, dia mengkaji dulu, coba tangannya dia ditempelin di api yang lama, atau dia ambil pakaian dia diletakkan di atas api? Ini gak mungkin. Secara darurat langsung pasti manusia paham bahwa api itu panas. Ini maksud dari kata darurat. Nah, Al-Quran Al-Karim menyebutkan bahwa sudah menjadi pasti, darurat, bahwa setiap yang ada tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Setiap yang ada pasti ada yang membuatnya. Hadhihi qadhiyatun daruriyatun ma'lumatun bil fitrah hatta lisibyan. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang pasti ada, nggak perlu dikaji. Bahkan anak-anak kecil pun paham bahwa tidak ada sesuatu kecuali ada yang membuatnya. Fa inna sabiyya law darabahu daribun wa huwa ghafilun la yabsaruhu laqala man darabani. Lihat, apabila anak kecil ada yang memukulnya dan dia tidak tahu siapa yang memukulnya. Kalau gambaran di negara kita mungkin yang kupingnya ditowel dari belakang, ya, kupingnya ditowel dari belakang. Maka tentu anak kecil itu akan berkata, siapa yang noel saya? Tuh. Karena gak mungkin dia merasa ditowel tanpa ada yang menoelnya. Falau qila lahu lam yadribuka ahadun lam yaqbal aqluhu an takuna darbatu hadathat min ghairi muhdithin. Kalau ada yang mengatakan gak ada yang noel kamu, gak ada yang mukul kamu, maka anak kecil itu secara naluri, secara fitrah, secara akalnya gak akan menerima perkataan tersebut. Karena dia beranggapan gak mungkin gak ada yang menoel, gak mungkin gak ada yang mukul. Karena towelan itu dan pukulan itu terasa baginya.
Dan pukulan gak mungkin terjadi kalau tidak ada pelakunya. فَإِذَا قِيلَ فُلَانٌ ضَرَبَكَ baka hatta yadriba dharibahu. Dan apabila disampaikan kepada anak tadi, yang mukul kamu tuh si fulan, maka anak itu menangis dan berusaha untuk membalasnya. Walihada qala ta'ala, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Lihat, subhanallah. Apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta? Am humul khaliqun, atau mereka itu sendiri yang menciptakan diri-diri mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang mengingkari adanya Allah. Kata Allah, apakah manusia-manusia itu tercipta tanpa adanya yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Pertanyaan yang gak perlu jawaban. Kenapa? Karena semua orang pasti paham bahwa tidak ada makhluk kecuali diciptakan oleh Sang Khalik. Wa hadha taqsimun hasirun dzakarahu Allah bi sighati istifhamin inkari liyubayyana anna hadhil muqaddimati ma'lumatun bid-darurati la yumkinu jahduha. Wa hadha taqsim, ini adalah pembagian hasirun, yang terbatas. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sigoh, dengan bahasa yang bentuknya adalah pertanyaan untuk mengingkari, supaya dapat dipahami bahwasannya pemahaman ini adalah pemahaman yang diterima oleh manusia secara darurat dan tidak mungkin untuk dibantah. Maksudnya adalah ayat yang tadi kita sebutkan merupakan bentuk diskusinya Allah Subhanahu wa taala, bentuk munaqasyah, bentuk perdebatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan diskusinya dengan bentuk kalimat pertanyaan, di mana kalimat pertanyaan itu tujuannya adalah untuk membantah pemahaman orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah. Makanya bentuk kalimat tersebut gak butuh jawaban. Kenapa? Karena jelas maksudnya. Tidak akan mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang membuatnya. Dan tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Yang bisa membuat, yang bisa menciptakan adalah sesuatu yang sudah ada. Kayak kita nih, orang udah ada, bisa bikin makanan, bisa bikin minuman, bisa bikin pakaian, apa saja yang diketahui ilmunya bisa kita buat karena kitanya udah ada. Tapi ketika kita belum jadi apa-apa, belum ada, bisa membuat, gak akan bisa. Baik.
Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in, ay min ghairi khaliqin khalaqahum am hum khalaqu anfusahum. Ini tafsirannya dengan bahasa Arab, yaitu apakah mereka tercipta tanpa adanya sang pencipta, tanpa ada yang membuat, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Wakilal amrayni batilun fata'ayyana anna lahum khaliqan khalaqahum wa huwa Allah subhanahu falaysa hunaka khaliqun ghairuhu. Dua pernyataan ini, yaitu apakah mereka tercipta tanpa adanya yang menciptakan, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, kedua hal ini adalah kedua hal yang batil, yang salah, yang gak mungkin diterima oleh akal manusia. Kalau ada orang yang Noel aja, pasti ada yang pasti yang ditoel bertanya, siapa yang Noel saya? Itu sekedar toelan. Apalagi ini penciptaan manusia. Maka jelas bagi manusia bahwasannya ada yang menciptakan, yang membuat mereka hidup, dan yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pencipta selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Inilah ciptaan Allah, alam semesta, langit, bumi dan isinya. Ini ciptaan Allah. Dan kalian wahai orang-orang musyrik yang menyembah sesembahan selain Allah, coba perlihatkan mana ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh sesembahan kalian wahai orang-orang musyrik. Karena yang namanya sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, itu berhak disembah kalau dia memiliki ciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai ciptaan, makanya Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk disembah. Tetapi sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik, mana ciptaan mereka? Sebagai bukti kalau sesembahan-sesembahan selain Allah itu berhak untuk disembah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Coba perlihatkan apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah yang ada di muka bumi ini. Apa coba? Gak ada. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya Allah, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Allah tanya kepada orang-orang yang musyrik. Ini sebagai bentuk bahwasanya Allah itu hanya satu, pencipta itu cuma satu. Allah bertanya, wahai orang-orang musyrik, apakah yang kalian sembah selain Allah ini bisa menciptakan sesuatu seperti yang Allah ciptakan? Sehingga sesuatu yang kamu sembah selain Allah itu sama-sama berhak untuk disembah seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Tuhan yang satu, tidak ada yang sama seperti Allah, dan dia maha perkasa. Lihat, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Dan Allah tantang, perhatikan ayat berikutnya, sesungguhnya
segala sesuatu yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah, mereka nggak akan pernah bisa untuk menciptakan walau hanya satu ekor lalat. Bahkan sekalipun mereka saling gotong royong, saling bantu-membantu untuk menciptakan seekor lalat, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Artinya jelas bahwa yang menciptakan itu hanya Allah, dan yang berhak disembah hanya Allah. Ayat berikutnya, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, mereka nggak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan justru mereka lah yang diciptakan oleh sesembahan mereka sendiri. Contoh, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Majusi, bahkan orang-orang Nasrani, mereka menyembah sesuatu yang mereka buat. Patung-patung, berhala, api, gambar-gambar. Siapa yang membuat? Ya mereka. Makanya dulu di India, ketika wabah corona muncul, itu patung-patung laris dijual. Apalagi ketika disebut patung itu bisa menjadi pelindung bagi orang yang memilikinya sehingga tidak terkena corona. Berbondong-bondong orang beli. Namun ternyata itu semua bohong. Orang yang beli tetap kena corona. Orang yang beli bahkan ada yang mati. Maka dengan berbondong-bondong, orang-orang India melemparkan patung-patung mereka ke sungai-sungai, dibuang. Gak bisa apa-apa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa yang disembah selain Allah, mereka gak bisa membuat apa-apa, justru mereka dibuat. Afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadakkarun. Terakhir Allah bilang, hai orang-orang yang musyrik, coba berpikir yang jernih. Apakah sama sesuatu yang bisa menciptakan dengan sesuatu yang gak bisa menciptakan? Apakah sama keduanya? Afala tadakkarun, afala tadakkarun. Maka cobalah berpikir. Gak sama, anak kecil paham. Lah kenapa masih menyembah sesuatu yang gak bisa menciptakan? Poin pertama menyebutkan tentang adanya Allah dan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan. Yang kedua, intidhamu amrul alim kulluhu wa ihkamuhu adallu dalilin ala anna mudabbirahu ilahun wahidun wa rabbun wahidun la syarika lahu wa la munazi'. Poin kedua, berjalannya alam semesta ini dengan begitu rapi, dengan begitu seimbang. Lihat ya, tidak pernah bumi itu salah dalam putarannya. Kan ada garisnya tuh ya, kalau kita belajar di ilmu umum bahwa tata surya kita ini, planet-planetnya mengelilingi matahari dan bentuk mengelilinginya sesuai dengan garis, seolah-olah ada garis yang telah tercipta sehingga nggak akan keluar dari garis tersebut. Kalau keluar tabrakan. Ya, kita lihat indahnya ciptaan yang Allah berikan untuk manusia. Kepala ada di atas, kaki ada di bawah, tangan ada dua, dilengkapi dengan jari jemari.
Lihat. Bahkan kata Allah, pada diri kalian sendiri wahai manusia, kalau kalian mau mengamati, mau mentadaburi, niscaya kalian takjub akan luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaringan-jaringan yang Allah bentuk dalam tubuh manusia begitu rapih, gak ada yang kusut. Pergerakan tubuh, lihat sendi-sendinya, tulang-tulangnya, Allah susun dengan begitu rapi. Apakah mungkin ini tercipta dengan sendirinya? Lah bahkan buku nih, perhatikan buku itu disusun secara sistematis oleh penulisnya. Nggak mungkin ya ini buku muncul dengan sendirinya dan tersusun bisa rapih, sistematis. Bab 1, bab 2, nggak mungkin. Bab 10, bab 7, bab 3, bab 1, bab 5, nggak mungkin. Sekedar buku. Ini penciptaan Allah. Manusia bernafas, menarik oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, sehingga yang demikian bermanfaat untuk tumbuhan. Tumbuhan dia bernapas, menghirup karbon dioksida, lalu dia keluarkan apa? Oksigen. Ini saling ya memberikan manfaat sehingga perjalanan hidup alam semesta ini seimbang. Teraturnya, seimbangnya tatanan kehidupan alam semesta ini adalah bukti yang paling kuat bahwasannya yang mengatur alam semesta ini hanya satu. Yang mengatur alam semesta ini cuma satu, penciptanya. Dan yang mengatur alam semesta ini cuma satu. Nggak ada sekutu dan tidak ada yang membantu, cuma sendirian. Kenapa? Gampang aja secara logika manusia. Kalau ada dua, ini pasti berantem. Yang satu pengen menciptakan, yang satu pengen ngancurin. Nggak kelar-kelar. Coba lihat kita ketika kita diminta untuk membuat kerja kelompok, di mana satu kelompok itu berisi bukan cuma satu orang, pasti ada yang namanya perdebatan. Jangan yang ini aja, enggak, yang ini lebih bagus. Nah, lihat. Bahkan kadang satu pekerjaan jadi rusak, nggak rapi. Lihat teraturnya pergerakan alam semesta dengan seimbang, dengan rapi, dengan baik, dengan luar biasa. Lihat, malam datang, kemudian malam berakhir, siang yang datang, silih berganti dengan rapi. Nggak pernah malam datangnya telat, enggak. Lihat fasilitas-fasilitasnya. Hewan-hewan yang bisa dijadikan makanan, hewan-hewan yang bisa dijadikan tunggangan. Itu semua membuktikan bahwa yang mengatur alam semesta ini cuma satu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'din." Allah sama sekali tidak punya anak. Dan tidak ada sama sekali pencipta yang menemani Allah. Artinya Allah betul-betul sendiri. Allah gak punya anak. Dan Allah tidak ada yang menemani. Maksudnya gak ada yang membantu Allah dalam penciptaan. Gak ada yang membantu Allah dalam mengatur. Artinya Allah yang menetapkan sendiri. Allah satu-satunya.
sekiranya ada pencipta selain Allah, sekiranya ada yang mengatur selain Allah, maka tentu masing-masing pencipta, masing-masing pengatur, masing-masing Tuhan itu akan membawa ciptaannya masing-masing. Udahlah, daripada berantem, sono kamu mau nyiptain apa? Nih ya, alam semesta kamu di sini, di alam semesta saya di sini. Yang pertama. Atau ini berantem, ya. Pencipta yang A sama pencipta yang B berantem. Berantem gimana? Yang A pengen menciptakan, habis diciptain, sama yang B dihancurin. Gak kelar-kelar. Ya, lihat gambaran jelas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Fal ilahul haq la budda an yakuna khaliqan fa'ilan falau kana ma'ahu subhanahu ilahun akhar yushariku fi mulkihi lakana lahu khalqun wa fa'ala wa hina idzin fala yarda syirkatul ilah al akhar ma'ahu bal in qadara ala qahri syarikihi wa tafarrudihi bil milki wal ilahiyati dunihi fa'ala wa in lam yaqdir ala dhalika infarada bi nasibihi fil mulki wal khalqi kama yanfaridul mulukud dunya ba'duhum an ba'di bi mulkihi. Perhatikan, Tuhan yang benar, Tuhan yang berhak untuk disembah dan diakui harus menjadi pencipta sejati. Sesuatu boleh disembah, dinyatakan sebagai Tuhan kalau dia adalah pencipta. Jika ada Tuhan lain dalam kerajaannya, tentu Tuhan itu juga bisa mencipta dan berbuat. Nah, maksudnya gimana? Kalau dalam alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, maka dia pasti juga membuat ciptaan. Sama kayak Allah. Karena yang namanya Tuhan itu pasti menciptakan. Ya, pasti itu menciptakan. Dan ketika itu pasti ia tidak akan rela adanya Tuhan lain bersamanya. Bahkan seandainya ia mampu mengalahkan temannya dan menguasai sendiri kerajaan serta ketuhanan, tentu ia telah melakukan. Nah, ketika dalam satu kerajaan alam semesta ini ada dua pencipta, maka akan muncul ketidakridhoan dari salah satunya. Saya udah nyiptain ini dengan rapi, disusun, ditatan dengan baik. Dia ciptain sesuatu yang mungkin bisa merusak kesinambungan ciptaan yang pertama. Maka gak rela nih pencipta yang pertama. Ketika muncul gak rela ini, maka akan muncul keinginan untuk mengalahkan pencipta yang kedua. Dan ketika dia bisa untuk mengalahkannya, dia bakalan kalahkan. Apabila ia tidak mampu mengalahkannya, pasti ia hanya akan mengurus kerajaan miliknya. Tapi kalau misalnya Tuhan yang pertama ini dia berkata saya gak akan bisa mengalahkan Tuhan yang kedua, udah masing-masing aja, saya nyiptain ini, kamu nyiptainnya tempat lain deh ya. Masing-masing akan mengurus kerajaannya. Ini sebagaimana terjadi pada raja-raja yang ada di dunia. Coba lihat raja-raja yang ada di dunia ini. Ketika satu raja ini merasa kuat dan mampu mengalahkan raja yang lain, pasti diserang. Supaya apa? Supaya cuman dia rajanya, dia yang bisa mengatur. Tapi ketika dia merasa, kayaknya gak akan mampu nih mengalahkan raja yang itu, apa yang dilakukan? Ya udah, saya ngurus kerajaan saya sendiri aja. Nah, dia mau urusin aja kerajaan dia. Kalau ada dua pencipta, nih alam semesta bakalan berantakan. Kenapa? Karena Tuhannya bakalan berantem. Yang satu nyiptain, yang satu ngancurin. Yang satu ngebersihin, yang satu ngeberantakin. Yang satu menyusun, yang satu mengacak-acak.
saling bertengkar, ingin menguasai satu sama lain. Lihat kata Allah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau ada pencipta selain Allah dan masing-masing pencipta itu nggak bisa mengalahkan yang lain, maka udah masing-masing bakalan ngurusin ciptaannya sendiri. Pertanyaannya, apakah ada ciptaan selain yang Allah ciptakan? Ada gak makhluk selain manusia yang sama fungsinya? Gak ada. Cuman kita. Jin juga cuman jin. Gak ada yang menyerupainya. Malaikatnya cuman malaikat. Gak ada ciptaan lain sebagaimana Allah menciptakan. Gak ada. Ini menunjukkan bahwasanya pencipta itu cuman satu. Dan kalau salah satu Tuhan itu mampu mengalahkan Tuhan yang lain, niscaya akan terjadi peperangan. Tapi kan gak ada. Sampai detik ini kita bisa merasakan tatanan kehidupan yang rapih di alam semesta ini. Fayahsulul inkisam fala budda min ahadin. Salah satu umur. Nah, kalau ada muncul dua pencipta, maka akan terjadi perpecahan. Sehingga harus terjadi salah satu dari tiga perkara berikut ini. Sekali lagi ya, kalau memang pencipta itu bukan cuman Allah, perhatikan. Ya, tolong diperhatikan. Kalau memang pencipta itu bukan cuman Allah, tentu akan terjadi satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yakhar ahaduhumal akhara wa yanfaridu bil mulki dunihi. Salah satu pencipta mampu mengalahkan pencipta yang lain, sehingga pencipta yang menang ini akan menguasai alam semesta, dan pencipta yang kalah akan tunduk kepada pencipta yang menang. Ujung-ujungnya satu pencipta yang berkuasa. Yang kedua, wa imma an yanfarida kullu wahidin minhuma anil akhar bimulkihi wa khalqihi fayahsulul inkisam. Masing-masing pencipta ini, yang kedua, berdiri sendiri dan mengurus kerajaan dan penciptaannya masing-masing, sehingga terjadi pembagian alam semesta. Apakah terbagi? Enggak. Dan yang terakhir, wa imma an yakuna tahta mulkin wahidin yatasarrafu fihi ma kaifa yasha fayakunu huwal ilahul haq wa huwa abiduhu wa hadha huwal waqi fa innahu lam yahsul fil alami inqisamun wala khalalun mimma yadullu ala anna mudabbirahu wahidun la munazi'un lahu wa anna malikahu wahidun la syarika lahu. Kedua-duanya berada dalam kekuasaan seorang raja yang bebas dan berhak berbuat apa saja terhadap keduanya. Dengan demikian maka dialah yang menjadi Tuhan yang hak, sedangkan yang lain adalah hambanya. Maksudnya, hanya ada satu pencipta yang berkuasa, sedangkan yang lainnya itu hanya bertindak sesuatu yang diterima dan diizinkan oleh sang penguasa yang sejati, yang paling kuat. Lihat, seandainya ada dua pencipta, alam semesta akan hancur berantakan, akan terjadi peperangan. Seandainya ada dua pencipta, maka akan ada ganda ciptaan. Dan gandanya ciptaan itu masing-masing diurus oleh penciptanya sendiri. Ini gak ada dua-duanya. Peperangan alam semesta antara pencipta gak ada. Adanya double ciptaan gak ada juga. Maka ini semua menunjukkan bahwa yang menciptakan dan yang mengatur itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya.
Kemudian yang ketiga, taskhirul makhluqati li ada'i wa dhaifuha, li ada'i wa dhaifiha wal qiyamu bi khasaisiha, falaysa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani an ada'i muhimmatihi fi hadzal kauni, wa hadza mastadalla bihi Musa alaihi salam hina sa'alahu Fir'aun qala fama rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqa thumma hada. Artinya, tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya masing-masing serta mematuhi peran yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang membangkang dan tidak mau melaksanakan tugas dan fungsinya di alam semesta ini. Lihat, setiap makhluk punya fungsi masing-masing. Hewan Allah ciptakan untuk menjadi fasilitasnya manusia dalam menjalani kehidupan. Ada yang dimakan, ada yang menjadi tunggangan. Hewan. Tumbuhan juga sama. Allah telah tetapkan fungsinya. Tumbuhan itu juga sama, menjadi fasilitas untuk kehidupan manusia. Ada yang mensterilkan, membersihkan udara. Ada yang menghasilkan buah-buahan untuk dimakan. Ada yang hanya digunakan untuk membuat tempat tinggal. Manusia berfungsi untuk apa? Memakmurkan bumi, merawat bumi. Malaikat juga punya tugasnya masing-masing. Semua sudah Allah atur tugasnya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang menentang Allah dan tidak mau menjalankan fungsi dan tugasnya. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya, wahai Musa dan Harun, siapakah Tuhan kalian berdua? Maka Musa menjawab, sesungguhnya Tuhan kami adalah Zat yang telah memberikan segala sesuatu ciptaan, dan ia juga telah menetapkan tugas-tugas, fungsi-fungsi masing-masing makhluk tersebut. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Allah udah atur, ini perempuan, ini laki-laki, gak ada yang bisa nentang. Manusia kepalanya ada di atas, matanya ada dua, telinganya dua, gak ada yang bisa menentang. Ya Allah, saya pengen mukanya ada dua, ada di depan sama di belakang. Gak ada. Semua nurut mengikuti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay Rabbuna alladhi khalaqa jami'al makhluqat wa ataqulla makhlukin khalqahul laik bihi min kibaril jismi wa sigharihi wa tawassutihi wa jami'i sifatihi thumma hada kulla makhlukin ila ma khalaqalahu wa hadhihi al-hidayatu hiya al-hidayatul kamilah al-musyahadatu fi jami'il makhluqat fa kullu makhlukin tajiduhu yas'ali ma khalaqalahu min jalbil manafi wa daf'il madari anhu hatta anna Allah a'tal hayawan al-bahim min al-aqli ma yatamakan bihi min fi'lin ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu wa ma bihi yu'dhi wa ma bihi yu'addi muhimmatahu fil hayati. Nabi Musa mengatakan, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Maksudnya adalah Tuhan kami yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya. Allah sudah menciptakan makhluk dan Allah memberikan sesuatu yang cocok buat dia. Mulai dari ukurannya. Lihat jerapah. Kenapa lehernya panjang? Karena yang dia makan adalah daun-daun dari pohon.
Makanya lehernya dibuat panjang sama Allah agar bisa mencapai daun-daun yang ada di atas pohon. Lihat, kenapa ikan itu pakainya ingsan, ya, insang, ya. Kenapa? Karena dia bernapasnya di dalam air. Kenapa burung punya sayap? Karena dia terbang. Kenapa manusia pakainya kaki? Karena manusia nggak ada yang terbang. Lihat, Allah telah memberikan fungsinya masing-masing. Kenapa air itu tidak seperti benda padat, di mana benda padat itu akan mengantarkan bunyi suara dengan cepat, sedangkan cairan akan menghambat yang namanya suara, sehingga suara itu gak kedengeran. Maka bayangkan kalau misalnya cairan itu sama seperti benda padat yang mengantarkan suara, semua manusia yang ada di daratan ini akan merasa sakit kupingnya karena mendengar kerasnya suara-suara hewan-hewan besar yang ada di dasar laut. Itu hewan-hewan di dasar laut ketika mereka bersuara kencang. Makanya saking kencangnya apa? Cairan air yang harusnya menghambat, meredam suara, kalah terdengar suara keras dari makhluk-makhluk besar di lautan. Lihat ciptaan Allah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Masing-masing Allah sesuaikan ciptaannya. Kemudian menunjukkan kepada setiap makhluk tugas dan fungsinya. Petunjuk ini adalah hidayah yang sempurna yang dapat disaksikan pada setiap makhluk. Kita bisa dapati setiap makhluk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Apakah itu dalam mencari manfaat atau menolak bahaya. Masing-masing sudah. Kerbau membajak sawah, makanya dibikin badannya apa? Gede, supaya kuat untuk menghujani tanah-tanah sawah, untuk digunakan sebagai membajak sawah. Kuda larinya cepat, kenapa? Ditunggangi manusia supaya bisa cepat sampai tujuannya. Lihat ciptaan Allah, fungsinya begitu indah, rapih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali hewan ternak akal pikiran yang membuatnya mampu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan menjauhi hal-hal yang bisa berbahaya untuk dirinya. Lihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa. Kaqaulihi ta'ala, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Falladzi khalaqa jami'al makhluqat wa a'taha khalqaha al-hasana alladzi la taqtarihu al-uqulu fawqa hasanihi wa hadaha limasalihiha wa rabbu 'alal haqiqati. Sesuatu yang menciptakan makhluk dan memberikan kepada makhluk itu bentuk yang paling cocok. Allati la taqtarihu al-uqulu fawqa hasanihi. Artinya, dan akal manusia gak akan bisa membuat sesuatu yang lebih baik daripadanya. Lihat, semua yang diciptakan manusia itu mencontoh dengan ciptaannya Allah. Bahkan roket yang terbang ke angkasa, ya, itu pergerakannya mengikuti cumi-cumi. Salah satu contoh yang diambil untuk membuat roket. Lihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluknya agar dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Maka yang seperti inilah yang disebut sebagai Tuhan yang sejati, sah untuk disembah. Fa inkaruha inkarun li a'zamil asya'i wujudan wa huwa mukabiratun wa mujahiratun bil kadhib. Maka orang yang mengingkari adanya Allah,
orang yang menyembah kepada sesembahan selain Allah, dia telah menentang sesuatu yang sangat besar, yang udah jelas, yang udah jelas-jelas bahwa yang menciptakan cuman Allah dan Allah ada. Maka yang mengingkarinya itu adalah seseorang yang mengingkari sesuatu yang udah jelas, tapi dia ingkari. Maka dia itu adalah makhluk yang sangat sombong, pembangkang, dan sangat durhaka. Fallahu a'tal al-khaliqa kulla syai'in yahtajuna ilaihi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makhluk-makhluknya segala sesuatu yang mereka butuhkan. Semua fasilitas yang dibutuhkan oleh makhluk itu udah Allah berikan. Ikan butuh air, ada, udah Allah ciptain. Burung-burung butuh langit yang luas, Allah berikan. Setiap makhluk butuh makanan, juga Allah fasilitaskan. Tsumma hadahum ila tariqil intifa'i bihi, dan Allah kasih tahu petunjuknya. Wala syakka annahu a'ta kulla sinfin syaklahu wa suratahu al-munasibah lahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada setiap makhluknya bentuk yang paling cocok. Wa a'ta kulla dzakarin wa untha syakal al-munasib lahu min jinsi fil munakahah wal ulfa wal ijtima'. Contohnya, lelaki dan perempuan Allah berikan bentuk yang cocok dengan keduanya, yang sesuai dengan keduanya, sehingga bisa saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Wa a'ta udwin syaklahul mulaim lil manfaatil al-manutah bihi, wa fi hadzal barahin qati'atun annahu jalla wa ala rabbu kulli syai'in wa huwal mustahiq lil ibadah duna siwahu. Bahkan dalam setiap anggota badan manusia itu Allah telah ciptakan bentuknya dengan sesuai. Mata bulat sehingga bisa menangkap pandangan dengan sudut yang begitu luas. Hidung, lubang hidung yang menghadap ke bawah. Coba kalau lubang hidung menghadapnya ke atas, maka setiap air yang jatuh akan masuk. Lihat, telah sempurna ciptaan Allah. Alis dan bulu mata Allah taruh di atas mata. Kenapa? Supaya air yang turun, keringat yang turun tidak langsung mengenai mata, tapi terhambat. Lihat ciptaan Allah. Lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaki bentuknya gimana? Rata. Coba kalau kaki bentuknya melengkung-melengkung, jatuh manusia. Ini semua menunjukkan bukti yang kuat betapa setiap makhluk yang ada ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Yang kedua, makhluk-makhluk yang ada ini semuanya tercipta dalam bentuk yang sempurna, dan kesempurnaan ini menunjukkan hanya ada satu sang pencipta. Wa mimma la syakka fihi annal maqsud min itsbati rububiyyati subhanahu li khalqihi wa infiradihi bidzalika huwal istidlalu bihi ala wujub ibadatihi wahdahu la syarika lahu alladzi huwa tauhidul uluhiyah. Maka karena pencipta hanya satu, yang mengatur juga cuma satu, dan telah terbukti, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Inilah tauhid rububiyah yang mengantarkan seseorang untuk menjalankan tauhid uluhiyah. Falau annal insan aqarra bi tauhidir rububiyyah wa lam yuqir bi tauhidil uluhiyah aw lam yuqim bihi aw lam yaqum bihi lam yakun musliman wala muwahhidan bal yakunu kafiran jahidan, wa hadza sanatahaddatsu anhu fil fasli tali insyaallah. Dan tauhid uluhiyah ini adalah sebagai pembenaran untuk tauhid rububiyah seseorang. Jadi kalau orang sudah meyakini tauhid rububiyahnya Allah, maka dia akan menjalankan tauhid uluhiyah, karena saling berkaitan. Apabila orang sudah mengakui tauhid rububiyahnya Allah, tetapi dia berbuat syirik, dia tidak menjalankan tauhid uluhiyah, maka dia tidak disebut sebagai orang muslim. Bahkan dia akan dikatakan sebagai orang yang kafir.
Nah, pembahasan tentang tauhid uluhiyah akan kita kaji pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Baik ahibati fillah, ini dia pelajaran yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Mohon dicatat dengan baik, semoga mendatangkan banyak keberkahan untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.